Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Ica Rizky kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show kesehatan Stetoskop. Dan pada malam hari ini, di studio Dama TV telah hadir dua orang narasumber yang akan berbagi informasi pemirsa mengenai topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu mengenai anemia dalam masa kehamilan. Dan langsung saja di sebelah kanan saya telah hadir Ibu Ririn Anantasari MKep SP Mat. Selamat malam Ibu Ririn. Selamat malam, Sehat Mbak Ica. Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Dan di sebelah kanan Ibu Ririn ada Ibu Niwayan Dwi Rosmalawati Aperpen MKes. Selamat malam Ibu Wayan. Selamat malam. Sehat Ibu? Syukurlah. Segar sekali pada malam hari ini ya Bu ya. Baik, pada malam hari ini kita akan berbincang mengenai anemia pada masa kehamilan yang mungkin biasanya anemia ini rentan terjadi pada usia remaja, wanita usia remaja. Betul ya Ibu Ririn dan Bu Wayan? Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ke pemirsa di rumah yang dimaksud dengan anemia terlebih dahulu. Ibu Wayan. Saya ya, terima kasih ya Mbak Baik. Ica. Ya, selamat malam juga para pemirsa sekalian ya. Anemia itu apa sih ya? Anemia pada ibu hamil ya. Kita langsung ke ibu hamil aja Mbak Ica ya. Anemia pada ibu hamil itu adalah suatu kondisi atau keadaan bila pada seorang ibu hamil kadar hemoglobinnya kurang dari 11 ya. Kurang dari 11 itu pada trimester 1 dan 3. Kehamilan awal ya berarti Bu ya? Ya, awal dan akhir ya. Baik. Atau kurang dari 10,5 di trimester kedua ya. Dan itu untuk kadar normalnya sama dengan remaja atau wanita pada umumnya atau ada perbedaan? Jadi begini, kenapa perempuan itu ada kecenderungan menderita anemia dibanding laki-laki? Karena pada wanita dia akan mengalami menstruasi, dimulai pada masa pubertas ya. Nah, yang namanya menstruasi tentunya kan keluar darah, ya kan? Itu ada yang sampai seminggu, bahkan ada yang lebih yang seperti itu. Pada saat darah itu keluar tentunya bersama juga dengan banyaknya zat besi yang keluar. Nah, sedangkan kadang-kadang juga konsumsi daripada zat besi ini juga kadang-kadang nggak pas gitu Mbak. Jadi misalnya gini, anak-anak sekarang kan suka yang junk food, misalnya seperti itu ya, dengan makanan-makanan yang ternyata malah gizinya kurang, yang ternyata sayuran malah dihindari, misalnya seperti itu, buah-buahan juga nggak suka misalnya seperti itu. Nah ini yang ternyata akhirnya pada saat ibu itu si remaja ini tadi mengalami masa di mana dia harus menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu yang hamil misalnya seperti itu. Nah, kondisi yang awal, kondisi yang pertama tadi itu akan berpengaruh pada si ibu yang sedang hamil ini. Begitu juga kalau misalnya ternyata ini bukan anak yang pertama, misalnya pada persalinan yang sebelumnya ibu ini banyak mengalami perdarahan. Ini juga bisa berakibat pada saat kehamilan berikutnya ibu akan mengalami anemia seperti itu. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa penyakit anemia ini sendiri erat kaitannya dengan asupan makanan dan gizi. Iya. Baik. Anemia bukan penyakit kayaknya ya, masih salah satu gejala gitu aja ya. Salah satu tanda yang nanti penyakit-penyakit yang lain ada. Kalau anemia belum kita sebut bisa penyakit, dikatakan ya. itu adalah gejala ya Ibu ya. Iya, gejala-gejala Tapi aja. kondisi kebutuhannya sendiri Bu untuk zat besi antara remaja dengan masa kehamilan ada perbedaan? Berbeda. Ya, berbeda. Kenapa demikian? Jadi pada remaja dia masih untuk dirinya sendiri, gitu. Berbeda dengan ibu hamil. Ibu hamil harus berbagi dengan si janin. Nah, sudah kebutuhannya pasti 2 kali lipat lebih banyak daripada saat dia tidak sedang hamil. Baik. Nah, bahkan dari bisa meningkat menjadi 800 miligram Itu pada per saat, harinya Ibu? pada saat dia selama dia hamil. Jadi 300 miligramnya itu untuk janinnya, sedangkan 500 janin dan plasentanya, dan sedangkan 500-nya untuk si ibu itu sendiri. Nah, Baik, seperti kalau itu. dikonversikan dalam bentuk makanan Ibu, itu butuh sumber apa saja dan berapa gram untuk setiap kali makan? Ibu Wayan? Kalau dikonversikan ke dalam makan ke 800 mg itu banyak banget ya, banyak banget kayaknya ya. Hanya dengan sehari-hari mengkonsumsi sayur hijau ya, terus daging,
kayaknya lama-lama akan jadi 800 ya. Kalau satu hari langsung 800, wah banyak banget. Ya banyak banget. Itu aja paling hanya bisa memenuhi 0, berapa zat besi gitu ya. Enggak langsung 800, wah nanti bingung Di mau antara makannya sumber ya. bahan makanan itu sendiri yang paling banyak apa Bu? Biasanya mengandung paling banyak zat yang besi. mengandung zat besi ya, sayur-sayur, daging ya, daging, kayaknya apa, telur juga ya, telur. Tapi kelebihan juga tidak bagus. Ya, Biasanya kelebihan kalau zat kelebihan besi efeknya juga. seperti apa Bu? Kalau kelebihan zat besi juga akhirnya kan, kalau yang anemia itu tadi kan apa namanya, volume darahnya meningkat, jadi kadar HB, nyebutnya HB ya, hemoglobin, jadi rendah. Kalau kelebihan zat besi kebanyakan jadi kental, itu juga tidak baik juga kan. Jadi kerja jantungnya jadi meningkat. Jadi nanti akhirnya jantungnya juga ikut payah kan, karena harus memompa kebutuhan oksigen ke seluruh tubuh. Karena darahnya lebih kental dari yang normal, akhirnya jantung juga ikut apa? Kerjanya lebih berat Terganggu ya. terganggu kalau lama-lama. Makanya semuanya memang harus stabil ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu. Jadi harus pas ya, harus pas. Mungkin sedikit saya tambahkan juga bahwa pada jenis makanan apa sih gitu ya. Kalau misalnya jadi kalau sayur-sayuran itu seperti bayam. Yang paling banyak ada di bayam ya Bu ya. Gitu ya, kangkung gitu kan, brokoli. Nah, seperti itu. Dan cara memasaknya nggak usah sampai layu gitu ya, cukup setengah matang itu aja gitu kan. Terus kalau di buah-buahan seperti apa, misalnya seperti pisang. Nah cuma zat besi ini selain mengkonsumsi makanan-makanan zat besi yang mengandung zat besi seperti kacang-kacangan gitu ya, sereal dan sebagainya, konsumsi juga vitamin C. Fungsinya apa? Karena vitamin C di sini adalah membantu penyerapan daripada zat besi tersebut di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau tadi seperti yang Mbak Ica tanya tadi kan apa namanya, berapa banyak, juga sama seperti yang dikatakan oleh Bu Wayan. Jadi kita nggak bisa mengatakan berapa banyak. Yang jelas seringlah mengkonsumsi itu gitu ya kan, karena kebutuhannya pasti akan tinggi sekali. Sekarang gini Mbak Ica, kalau misalnya untuk yang kita normal itu butuhnya apa namanya, kadar HB yang normal. HB ini adalah hemoglobin ya. Hemoglobin ini adalah zat pewarna dalam darah gitu ya, menjadikan sel darah merah gitu ya. Sel darah merah ini nanti fungsinya sebagai apa? Dia akan mengangkut oksigen dari paru-paru dan akan disebarkannya ke seluruh tubuh. Seperti yang dibilang oleh Bu Wayan tadi, kalau misalnya kelebihan gitu ya, akhirnya kental darahnya. Kental darahnya mengakibatkan pompa jantung lebih berat. Nah, seperti itu. Tapi kalau kekurangan, nah ini juga seperti itu. Efeknya banyak sekali. Efeknya banyak sekali. Kalau misalnya ternyata apa sih gejalanya kalau misalnya dia sampai terjadi anemia atau kekurangan zat besi atau menjadi kekurangan hemoglobin ini tadi, apa sih efeknya? Sering pusing, gampang letih, gitu ya, matanya berkunang-kunang, berdebar-debar seperti itu. Nah, kalau misalnya pada itu kejadian pada ibu hamil, apa yang terjadi gitu ya? Ibu tadi juga ya itu tadi gampang letih seperti itu. Bisa mengganggu janinnya sendiri Bu? Nah, kalau mengganggu janinnya jelas. Apa sih yang efeknya pada janinnya? Kalau pada trimester pertama bisa trimester itu 3 bulan pertama. 3 bulan pertama bisa terjadi keguguran. Nah, seperti itu. Itu yang paling sering terjadi. Kalau di 3 bulan kedua, di trimester kedua bisa terjadi perdarahan antepartum istilahnya. Ya, perdarahan pada masa kehamilan. Kalau sudah perdarahan itu keluar banyak kan pasti mengganggu si janin. Itu akibat apa? Bisa akibat plasentanya bergeser dari tempatnya, atau bahkan plasenta itu jatuh akhirnya menutup jalan lahir. Itu namanya solusio plasenta. Perdarahannya banyak. Kalau sudah perdarahan banyak, bayinya sendiri akan kekurangan oksigen akibat kadar HB yang kurang itu tadi. Akibatnya apa? Pada saat lahir dia bisa jadi lahirnya prematur, bisa BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Nah, seperti itu. Bahkan sampai kematian pada janinnya. Nah, itu yang berbahaya. Kalau di trimester ketiga, efeknya apa? Trimester ketiga
bisa mengakibatkan apa untuk tumbuh, untuk pertumbuhan janin akhirnya dia bisa terjadi infeksi pada si janin. Ibunya mengalami infeksi, bayinya bisa mati di dalam kandungan, istilahnya IUFD, intrauterine fetal death. Nah seperti itu. Cukup menarik sekali penjelasannya Bu Ririn ya. Dan sebelum saya menginjak ke pertanyaan penyebab dari anemia ini sendiri, ketika seseorang wanita itu cukup mengkonsumsi dari sumber bahan makanan Ibu Ririn dan Bu Wayan, perlu tidak ada tambahan suplemen zat besi? Ya, kalau suplai makanan cukup, kalau pada kita normal yang tidak hamil ya, kalau suplai makanan cukup, saya rasa tidak perlu dikasih suplai. Tapi kalau pada ibu hamil, karena kebutuhan walaupun toh kita cukup makan, kebutuhannya tidak akan memenuhi 800 mg itu, harus memang ada suplai. Program pemerintah kita kan, program pemerintah ada pemberian tablet besi, tablet tambah darah ya, TTD, tablet tambah darah diberikan kepada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah itu salah satu tablet selama kehamilan. Selama kehamilan yang harus diminum setiap hari sama ibunya. Satu hari satu, diminum 1 hari, dan 90 tablet itu kan banyak banget. Itu yang juga salah satu menimbulkan kejenuhan pada ibu. Belum lagi rasa mual, muntah. Itu memang efek samping dari konsumsi suplemen zat besi memang seperti itu. Terus buang air besarnya jadi hitam. Nanti ibu hamilnya takut, kok saya minum ini. Tapi itu normal ya Bu Wayan? Normal, memang kan zat besi tablet tambah darah itu memang berefek seperti itu. Baik. Iya, jadi makanya kami sarankan kalau minum tablet tambah darah itu minumnya malam sebelum tidur. Jadi seandainya ada rasa mual, kita sudah tidur kan. Bagaimana dengan seorang ibu yang hamil muda yang mengalami penyakit sakit mah? Cukup mengganggu tidak Bu konsumsi zat besi seperti ini? Mengganggu, ya jelas jelas mengganggu. Pada mereka yang mengalami gangguan sakit mah, apalagi mereka yang mengalami gangguan sistem pencernaan. Kalau memang dibutuhkan suplemen itu tidak diberikan lewat oral ya, lewat mulut, tapi diberikan lewat injeksi. Berarti tetap meskipun ada kondisi di mana seorang wanita mengalami sakit mah, suplemen tetap diberikan dengan cara pemberian yang lain, tidak diminum ya Ibu ya. Iya, jadi supaya tidak ini masuk sini malah mengganggu semuanya kan. Dan memang orang sakit mah itu kalau hamil 3 bulan pertama itu kan malah semakin parah, mual muntahnya semakin parah, nanti minum keluar lagi kan, minum keluar lagi, kasihan. Kayaknya diberikan secara lewat jalan lain gitu ya, lewat parenteral. Baik Ibu Wayan, sebelum saya ingin bertanya mengenai penyebab dari anemia sendiri, Bu Ririn dan Bu Wayan, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Stetoskop, masih bersama dengan Ibu Ririn dan Ibu Wayan. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, pada malam hari ini saya bersama Bu Ririn dan Bu Wayan membicarakan mengenai anemia yang sering terjadi pada masa kehamilan. Dan tadi sempat dijelaskan oleh Bu Wayan dan Bu Ririn bahwa di masa kehamilan ini sangat rentan sekali ya Bu Ririn dan Bu Wayan, seorang wanita itu mengalami gangguan atau gejala anemia itu sendiri. Baik, tadi sebelum iklan saya ingin bertanya mengenai seseorang ibu yang penderita sakit mah yang juga membutuhkan asupan zat besi dan diberikan dengan cara yang lain ya, tidak diminum atau tidak secara oral. Dan itu apakah frekuensinya sama Bu dengan pemberian tablet itu sendiri? Enggak, berbeda ya. Untuk yang pemberian injeksi ini sepertinya juga tidak bisa setiap orang seperti saya memberikan ya, karena kalau injeksi kan sudah lahannya dokter ya, jadi dokter yang tahu itu. Jadi dokter biar kita konsulkan, karena ini kok sepertinya ada gangguan sistem pencernaan, terus kita konsultasi sama dokter obgyn, bagaimana ya. Untuk injeksi itu kami perawat kan belum sampai ke sana ya. Baik. Kalau injeksi itu tugas tugas apanya? Tugas lanjutan dari dokter ya, itu sebenarnya tugasnya dokter. Mungkin jadi saya tambahkan sedikit. Jadi begini, Mbak Ica, jadi kalau ibu hamil itu paling tidak dia itu pernah datang berkunjung ke puskesmas atau ke rumah sakit, pokoknya ke petugas kesehatan atau ke bidan atau ke dokter dan sebagainya, minimal itu 4 kali selama kehamilan.
Nah, di situ ada 7T istilahnya yang akan dilakukan. Dari 7T itu salah satunya adalah pemberian tablet Fe, ya, tablet besi tadi itu ya, zat besi tadi itu ya, sulfasferos ya. Nah, jadi ini yang diberikan kan 60 mg, ya, sedangkan itu diberikan selama 90 hari, ya, diminum 1 kali sehari. Nah, tugas kita juga adalah mengingatkan pada si ibu bahwa minum zat besi ini, tablet Fe ini, jangan minum pakai teh. Itu yang perlu dipahami. Kenapa demikian? Karena ternyata teh kafein gitu ya, misalnya itu adalah ternyata malah mempengaruhi hemoglobin, menurunkan sel darah merah di dalam tubuh. Dia berpengaruh tidak ke suplemen itu sendiri, Bu? Ya jelas. Sekarang dikasih obat penambah darah, tapi diminumnya untuk mengurangi kan begitu. Akhirnya kan akan berpengaruh. Nah, seperti yang dibilang oleh Bu Wayan tadi, efeknya adalah mual, muntah gitu ya, terutama pada trimester pertama itu kan jelas banget ya seperti itu. Kenapa? Karena ada hormon yang meningkat di awal-awal trimester itu. Selama hamil ada hormon HCG ya, ini kan human chorion gonadotropin yang meningkat selama pada ibu hamil. Nah, seperti yang dibilang Bu Wayan tadi, ada bisa kita konsulkan pada ini pada ahlinya ya, yang istilahnya dokter di sini, karena itu bukan lahan kami. Tapi ternyata pernah juga ada penelitian yang mengatakan bahwa ibu hamil tidak mengkonsumsi itu sebetulnya juga tidak apa-apa, asal gitu kan. Itu tadi asupannya cukup. Si ibu berani menjamin gitu loh, menjamin bahwa dia mampu melakukan itu gitu. Kalau misalnya dia bisa melakukan itu, kita ini kan aja, enggak apa-apa dia tidak mengkonsumsi tablet Fe. Baik, kalau tadi sempat dijelaskan Bu Ririn dan Bu Wayan bahwa salah satu efek sampingnya adalah mual. Sedangkan pada ibu yang hamil muda itu sendiri sudah ada gejala mual. Nah, itu bagaimana? Ibu apa tidak memperparah keadaannya itu? Iya, pemberian tablet besi itu diberikan setelah trimester 1 gitu ya. Setelah gejala mual muntah itu habis gitu ya. Nanti harapannya kalau 3 bulan pertama kan memang seorang ibu pasti mual muntahnya pasti cuma parah dan tidak parahnya ya. Mual muntah pasti, kebetulan anak saya juga tiga-tiganya ada gejala, tapi dari dalam hati seorang ibu kan harus bisa melawan. Baik. Ini mual bagaimana kan gitu. Kalau ada ibu-ibu mungkin yang rentan rendah daya adaptasinya, mualnya luar biasa, yang mual bahkan sampai masih ada masuk rumah kita sakit. Tidak memberikan dulu ya, Ibu ya. Sepertinya begitu. Untuk tablet Fe-nya. Iya. Baik. Kemudian tadi belum sempat dijelaskan di awal Bu Ririn dan Bu Wayan, penyebab anemia ini sendiri selain kurang asupan yang mengandung zat besi, ada faktor lain yang menyebabkan seseorang ada gejala anemia, Bu Ririn? Ya, jadi kenapa seseorang itu bisa menderita anemia? Salah satunya tadi kan kurang asupan itu tadi ya. Terus sudah gitu biasanya juga sering terjadi pada ibu yang pekerja berat gitu ya. Kan selain itu juga pada kasus-kasus yang seperti penyakit-penyakit tertentu seperti ibu dengan TBC misalnya seperti itu, cacingan itu juga cacingan seperti itu bisa berpengaruh terhadap ini. Dan juga tentunya makan kurang dari 3 kali. Makan kurang dari 3 kali itu juga bisa mengakibatkan orang terkena anemia. Padahal pemikiran kadang-kadang ibu yang gemuk-gemuk pikirannya diet gitu ya, kan padahal ternyata diet seperti itu malah diet yang tidak baik. Baik. Kalau untuk gejalanya sendiri sama Ibu, antara wanita remaja dengan yang ibu hamil ini sendiri, untuk gejala anemia tanda-tandanya sama? Sama. Pada prinsipnya sama ya, karena orang anemia itu kan seperti Bu Ririn tadi jelaskan, karena dia kekurangan Hb ya dalam darahnya, sel darah merah yang mengangkut oksigen kurang ya. Jadi kebutuhan oksigen kita di dalam tubuh jadi kurang, jadi gejalanya ya pada prinsipnya sepertinya sama ya. Ada kemungkinan Bu Wayan dan Bu Ririn ketika di masa remaja dia cukup sekali untuk
nutrisinya. Tidak ada dalam riwayatnya mengalami gejala anemia. Tapi pada saat hamil apakah memungkinkan untuk terjadi anemia? Mungkin saya jelaskan sedikit. Seperti yang tadi saya bilang, ada 7T pada saat dia pemeriksaan kehamilan. 7T itu timbang badan. T, ya, itu kan. T yang pertama itu tanya-tanya, kita wawancara, gitu ya, wawancara sama si ibu. Mungkin ada kasus-kasus penyakit-penyakit tertentu yang dia derita pada saat dia sebelum hamil. T yang kedua itu timbang badan. Ya, T yang ketiga tinggi badan. Nah, tinggi badan ini, ya Mbak Ica, kalau tinggi badan ibu itu tidak istilahnya kurang dari 145, tidak terlalu tinggi, gitu kan? Lalu ukuran panggulnya sempit, ya. Nah, itu kan pada saat dia hamil kan diukur juga itu lingkar panggulnya. Jadi untuk mengetahui dia panggulnya sempit atau tidak. Nah, selain itu, ini salah satunya ya. Saya tidak akan jelaskan T yang sampai ke 7 tadi. Nah, kita tahu bahwa ternyata sudahlah ukuran panggulnya tidak terlalu besar ya, tingginya juga kurang dari 145, ternyata janinnya besar. Baik. Janinnya besar. Datang pada saat persalinan bukannya datang ke instansi kesehatan. Datangnya mungkin ke, saya tidak apa ya, datangnya mungkin bukan ke tempatnya, bukan pada ahlinya. Nah, pada saat seperti itu yang tidak diketahui bahwa ternyata ini janin besar dan tinggi tidak sesuai, panggul sempit. Pada saat dia ini, padahal remajanya nggak ada masalah nih, gitu kan, sehat walafiat gitu kan. Lalu pada saat dia persalinan ini dipaksakan bayi keluar, dorongan dari kepala janin pada jalan lahir ini bisa memecah beberapa arteri yang berada di jalan lahir. Nah, kalau sudah pecah bisa terjadi perdarahan pada saat persalinan. Selain itu apa? Ibu juga kelelahan. Lelah kalau sudah kehabisan darah banyak kan lelah, ya kan? Selain itu juga apa? Yaitu tadi perdarahan akibat dorongan dari kepala janin ini tadi mengakibatkan pecahnya pembuluh darah yang ada di jalan lahir. Akhirnya pada saat bayi sudah lahir, ibunya masih perdarahan dan ini bisa berakibat kematian. Mungkin bayinya bisa diselamatkan namun beresiko pada ibunya. Itu pun belum tentu bayinya sehat karena apa, dorongan-dorongan ini kan otak di sini ya, dengan apa namanya, dorongan pada jalan lahir ini menekan otaknya yang terus-menerus lama, bisa berakibat apa, gangguan pada suplai darah ke otak. Nah, itu bisa mengakibatkan hipoksia. Hipoksia itu kurang oksigen pada aliran darahnya. Cukup beresiko untuk ibu dengan bayinya. Bu ini menambahkan? Kalau remaja baik-baik saja pada waktu hamil bisa nggak anemia gitu ya? Bisa aja ya, bisa aja. Dikatakan bahwa siapa sih ibu-ibu yang bisa terjadi anemia gitu ya? Pada waktu dia remaja baik-baik aja, pada waktu hamil dia bisa anemia. Kenapa? Bisa jadi karena asupannya kurang tadi kan, bisa, atau bisa jadi juga Bu Ririn tadi bilang karena bayinya besar, tetap ibunya makanya nggak cukup ya, akhirnya bisa terjadi anemia. Makanya pesan pemerintah kita kan, kalau mau hamil memang waktu remaja disuruh mengukur lila, lingkar lengan atas di sini ya. Dikatakan kalau lingkar lengan atasnya siap untuk hamil itu kalau lebih dari 23,5 cm. Baik, nah ini informasi menarik Bu Wayan untuk pemirsa di rumah. Iya. Jadi 23,5 cm, tapi kalau dilihat saya mungkin 30 cm mungkin saya ini ya. Semakin besar ukurannya semakin baik atau juga beresiko, Bu? Jangan yang normal segitu. Normalnya 23 ya. Jangan semakin besar semakin baik. Nanti kalau gendut juga nggak baik. Berarti antara lebih dengan kurang sama-sama tidak baik. Cukup aja Bu ya. Baik, menarik sekali pemirsa. Dan jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi kami akan kembali masih bersama dengan Ibu Wayan dan Bu Ririn membahas mengenai anemia pada kehamilan. Terima kasih pemirsa, dan melanjutkan obrolan saya bersama dengan Ibu Wayan dan Bu Ririn. Tadi sempat terpotong membahas mengenai lila, Bu Wayan. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, Bu. Fungsinya pengukuran lila atau lingkar lengan atas ini sendiri apa, Bu Wayan? Kalau lila itu apa? Salah satu indikator ya. Salah satu indikator untuk menentukan seorang ibu hamil ya, seorang ibu hamil nutrisinya cukup apa tidak. Kalau untuk 23,5 cm pada ibu hamil itu artinya nutrisinya paling tidak cukup untuk awal ibunya dulu. Ya,
nanti kalau dia hamil atau dia hamil, artinya kan ada tambahan kebutuhan nutrisi. Baik. Kalau kurang dari 23,5 untuk dirinya sendiri aja nggak cukup, kan gitu kan. Kalau hamil apalagi, nah kan malah bahaya. Malah sebaiknya 23,5 itu minimal, tapi sekali lagi bukan lebih banyak terus lebih baik, tidak juga ya. Tetap harapan kita dia ada di berat badan ideal, ya seimbang, nutrisinya juga sekarang kan gizi seimbang gitu ya. Tetap itu tetap kita jaga gitu. Dan ya. mungkin ini ya Bu Ririn Bu Wayan, untuk pengukuran nilai itu sendiri ada hubungan dengan faktor usia, Bu Ririn? Ya, jadi gini, ada usia, batasan usia istilahnya ya, kan batasan usia yang boleh hamil gitu ya, untuk usia di atas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Mengapa demikian? Karena kalau usia di bawah 20 tahun, nah ini mungkin untuk remaja ini ya ceritanya, usia di bawah 20 tahun itu hamil, sedangkan organ-organ reproduksi yang si ibu hamil dengan usia di bawah 20 tahun ini belum matur, belum matang. Nah, kalau belum matang itu resikonya besar sekali untuk si ibu dan si bayi, kan. Resiko apa? Terutama resiko anemia. Yaitu tadi karena kondisi tubuhnya yang belum matang. Kenapa pada ibu yang usia 35 tahun juga, di atas 35 tahun juga resikonya tinggi sekali untuk terjadi anemia yang akhirnya nanti bisa berakibat perdarahan dan sebagainya. Karena pada usia 35 tahun ini ibu sudah terlalu tua, itu istilahnya, terlalu tua untuk hamil dan melahirkan. Organ-organ tubuhnya sudah tidak elastis lagi. Terus ada juga yang tidak boleh terlalu banyak melahirkan itu. Gitu ya, terlalu sering. Ada batasannya Bu, kalau di keluarga berencana mungkin 2 anak lebih baik. Nah, 2 anak lebih baik. Ada istilah lain. 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik gitu kan. 2 anak lebih baik, bukan 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Ya, 2 anak lebih baik, lebih baik itu pun juga ada batasannya. Tidak bukannya yang 2 anak tapi setahun sekali gitu ya. Nah, seperti itu karena apa? Kondisi rahim ini masih belum sempurna untuk menerima janin lagi. Baik, itu lebih pada faktor jarak kelahiran itu sendiri ya Ibu ya. Di samping jumlah, terus jarak juga harus ya, umur ibunya terlalu muda nggak boleh, terlalu tua juga sebaiknya jangan kan gitu ya. Tapi kalau ya bagaimana lagi kan, makanya resiko yang bisa kita prediksi, bisa kita cegah kan gitu ya, bisa kita prediksi, jadi bisa kita cegah supaya tidak terjadi, apalagi berhubungan dengan anemia. Kalau anemia apalagi ya sudah di bawah 20 masih remaja, anemia, waduh hamil tambah lagi nanti ya, resiko untuk ibunya, resiko untuk janinnya itu besar sekali. Baik, Bu Ririn dan Bu Wayan, untuk mendeteksi gejala anemia ini sendiri selain dari melihat dari kadar hemoglobin, ada cara lain Ibu untuk bisa mengetahui seseorang ibu hamil? Kalau kita pertama bisa bertanya ya, untuk menentukan atau mendiagnosa pada ibu itu hamil, kita bisa bertanya, ada nggak keluhan pusing, ada nggak keluhan mual. Itu tadi kan salah satu tanda bahwa seseorang itu anemia, bisa sering pusing, sering lelah, sering mual gitu ya. Atau jalan sedikit tiba-tiba sesak nafas, itu kan gitu. Itu dari bertanya. Kemudian dari memeriksa kita bisa lihat juga di mana? Di konjungtiva. Di konjungtiva ya, di kelopak mata yang bagian dalam itu bisa kita lihat warnanya yang normal kan merah muda. Biasanya kalau orang anemia itu akan tampak pucat. Sebenarnya masih ada sih di bibir, cuman kalau sekarang mungkin susah ya pada perempuan karena hampir semua pakai lipstik. Kita pakai lipstik. Kalau nggak pakai lipstik bisa dilihat juga di bibir, warnanya akan pucat. Terus di kuku, nah kuku juga susah ya sekarang banyak pakai pitek. Nggak bisa juga kita lihat ya, yang hanya masih bisa kita lihat sekarang kayaknya hanya dengan melihat di konjungtiva. Ya di konjungtivanya aja sama bertanya sama
kadar HB tadi itu bisa Ya, dilihat. cek kadar Ya, HB-nya. cek kadar HB-nya. Karena kalau kurang dari 11 pada trimester 1 dan trimester 3 itu sudah termasuk kategori anemia ringan. Lalu kalau di trimester 2 kurang dari 10,5. Kalau trimester yang sedang apabila HB-nya 7 sampai 8 di sedang ya. Kalau udah di bawah itu masuk kategori anemia berat. Nah, kadang-kadang kalau di rumah sakit juga kalau sudah kondisi anemia seperti yang 8 saja gitu ya, 8,6 gitu ya. Itu enggak pakai pemberian kayak transfusi dan sebagainya, tapi cukup dengan asupan makanannya ditingkatkan, minum susu gitu ya. Jadi sebaiknya ibu yang minum susu. Bukan pada saat lahir bayinya minum susu Terbalik ya itu ya, Bu, formula gitu ya. Sebaiknya susu yang diberikan pada bayi adalah susu ibu. Jadi ibu harus terus minum susu. Kalau misalnya ibu pada saat sudah lahir bayinya boleh nggak minum susu? Boleh, sebaiknya seperti itu. Karena itu tadi semua diserap oleh bayi pada saat dia menyusui, pada saat dia menetei. Nah, asupan susu, asupan makanan, ya, asupan buah dan sebagainya itu harus terus ditingkatkan. Baik, dan mungkin yang perlu diperhatikan juga oleh pemirsa di rumah yang saat ini tengah dalam masa kehamilan, ketika mendapatkan suplemen pada saat ke bidan ataupun ke dokter, ini yang harus dikonsumsi ya Bu ya, karena kebanyakan disimpan, tidak diminum. Dan itu harusnya, itu Bu Ririn tadi, harus dari ibunya sendiri. Dari ibunya sendiri, dia harus tekad dalam hati ini untuk bayi saya gitu kan. Harus diminum karena memang jumlah sekian banyaknya bosen kan ya. Satu bosen, dua ada dampak tidak enak kan, ada rasa mual. Terus apalagi tadi saya bilang buang air besarnya jadi hitam, jadi takut ya. Saya aja dulu awal-awal kaget ya, kok habis minum ini kok jadi hitam ya. Jangan-jangan ada perdarahan di sistem pencernaan. Padahal itu gitu normal ya Bu ya. Padahal itu memang efeknya. Nah itu perlu kita jelaskan sebagai petugas kesehatan, kita jelaskan kepada ibu bahwa memang itu efeknya, jadi tidak usah takut dan harus diminum 90 tablet habis. Jangan nanti lihat ibu hamil sebelah anemia dikasih ke temennya, jangan. Ibu hamil kalau ada lagi yang hamil biar datang. Toleransi antar ibu hamil ya Bu. Iya, jangan, bukan untuk dibagi-bagi itu ya. Datang lagi ke petugas kesehatan biar dikasih juga 90 tablet. Selain itu juga minumnya malam hari dengan air putih, bukan dengan kafein atau dengan teh. Air buah apalagi. Baik. Perbedaannya apa Bu, diminum di malam hari dengan di pagi atau siang hari? Ya itu Ya, itu tadi. Jadi mual kan Mbak. Kalau misalnya malam hari kan langsung tidur. Tidak mengganggu aktivitas. Tidak mengganggu aktivitas. Kalau pagi rasa tidak nyamannya juga berkurang di alam tidur kan. Seperti itu. Kemudian ada tidak Bu cara untuk mencegah bahwa seorang ibu itu jangan sampai terkena anemia? Asupan, kemudian rajin memeriksakan ke dokter, kadar HB-nya. Ada lagi Bu yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil? Bu Ririn mungkin? Apa ya? Kan jadi kalau dikatakan anemia itu ya itu tadi, jadi hubungannya pasti dengan asupan. Pasti dengan konsumsi tablet zat besi gitu ya. Terus pasti mungkin bisa dengan cara menghindari pekerjaan yang terlalu berat pada saat dia hamil. Ya kan pada saat dia hamil lebih baik lakukanlah pekerjaan yang ringan-ringan. Kadang-kadang ya karena nggak punya pembantu gitu kan, siapa lagi yang nyuci gitu kan. Kan habis gitu yang dicuci besar-besar gitu. Nah yang seperti itu. Terus udah gitu konsumsi buah Mbak, seperti yang tadi saya bilang, konsumsi buah salah satunya itu pisang. Pisang itu bagus. Kenapa? Pisang itu ternyata mengandung asam folat. Asam folat ini memproduksi hemoglobin. Nah seperti itu. Jadi asam folat ini memproduksi hemoglobin yang membantu sel darah merah untuk mengangkut oksigen dari paru itu tadi untuk ke seluruh tubuh. Jadi konsumsi asam folat ini kalau misalnya makan pisang ya itu tadi cukuplah sehari 2 kali gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Terus konsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi itu tadi. Baik, Bu Wayan ingin menambahkan mungkin? Sudah, ya betul ya. Vitamin C tapi tidak diminum bareng ya. Kita kasih jarak.
mungkin setengah jam apa 1 jam gitu ya, baru kita minum lagi vitamin Dan C. itu diminum pada saat malam hari juga ya Bu ya? iya, Untuk malam vitamin hari C sendiri. ya. Itu untuk membantu penyerapan memang harus ditambah ditambahin dengan vitamin C. vitamin C dengan asupan yang tadi dibilang Bu Ririn. Sepertinya memang itu ya, harus banyak makan, tapi bukan langsung 2 kali loh ya. Pada ibu hamil dengan ibu sebelum hamil langsung 2 kali, tidak seperti itu ya. Ada naiknya cuma 350 ya kalau tidak salah, 350 kalori naiknya sebelum hamil dengan selama hamil. Jadi kan tidak langsung 2 kali, taunya hamil jadi besar, anaknya juga besar, wah. Obesitas ya Bu ya? Obesitas malah susah juga lahirnya. Baik. Kan ada yang dibilang lebih baik besar di luar daripada besar di dalam, kan begitu kan? Takut anemia tapi malah besar. Terlalu over. Baik, Iya. Bu Wayan, Bu Ririn, saya ada pertanyaan menarik nih Bu, yang mungkin sering ditanyakan oleh masyarakat awam ya. Apakah ada perbedaan tekanan darah rendah dengan kurang darah? Karena ada beberapa yang menyamakan persepsi keduanya ini. Bu Ririn. Oke. Jadi kalau tekanan darah rendah itu berbeda dengan kurang darah gitu ya. Kalau tekanan darah tentunya hubungannya dengan kayak kerja jantung gitu. Nah, tekanan darah rendah ini sendiri, kalau tekanan darah rendah juga efeknya sih sama, pusing gitu ya, seperti itu, berkunang-kunang, terutama tengkuk ini Mbak. Di tengkuk ini sakit sekali, nyeri gitu rasanya, seakan-akan mengangkat kepala ini pun tidak kuat. Nah kalau tekanan darahnya tinggi, ada efeknya pada ibu hamil. Ya, ada efeknya. Kalau tekanan darahnya rendah, yaitu tadi pusing, resiko terjatuh dan sebagainya. Tekanan darah tinggi pun juga punya resiko ternyata, bisa mengakibatkan pusing, bisa mengakibatkan terjatuh. Lalu apa bisa istilahnya preeklamsi atau eklamsi. Preeklamsi atau eklamsi ini adalah salah satu gangguan yang terjadi pada ibu hamil pada masa kehamilan ya, dengan gangguan tensi, dengan gangguan tekanan darah. Tidak sama dengan anemia itu tadi. Iya, nggak sama dengan kurang darah ya. Nggak sama dengan Karena kurang darah. ada beberapa orang yang menyamakan keduanya itu memiliki persepsi yang sama antara kurang darah dengan tekanan darah rendah, padahal dari segi pengertian dan gejalanya saja berbeda. Iya, enggak usah gitu. Pemeriksaannya berbeda. Kalau tekanan darah kan diukur di sini. Menggunakan tensimeter ya, Bu, dengan ya, tensimeter. Sedangkan kalau tekanan darah di sini, kalau HB ya untuk hemoglobin kurang darah. Di sini yang ditusuk sedikit ujung jarinya itu untuk melihat darah kapiler istilahnya. Beda. Baik, jadi informasi untuk pemirsa di rumah, jangan sampai menyamakan persepsi antara tekanan darah rendah dengan tekanan darah rendah 90/60. Kalau milimeter per Hg itu kalau untuk milimeter Hg ya, satuannya untuk yang tekanan darah, sedangkan kalau untuk kurang darah satuannya gram persen. Baik. Nah gitu, ukurannya yang normal 12 sampai 14 seperti itu. Baik, sebelum saya bertanya mengenai cara mengatasi anemia, kita akan break sejenak pemirsa, tetap di Stetoskop. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Stetoskop dan Bu Ririn dan Bu Wayan. Yang ingin saya tanyakan Bu, sebelum kita ke kiat-kiat untuk mengatasi dan mencegah anemia itu sendiri, pada ibu yang mengalami anemia di masa dia hamil, apa dampaknya pada saat dia melakukan persalinan dan setelah persalinan atau menyusui? Bukan melakukan ya. Baik, persalinan ya Bu ya. Baik. Pada saat dia bersalin gitu ya. Jadi ibu yang anemia ini memiliki resiko kalau pada saat dia bersalin gampang lelah. Ya, karena energinya habis. Ya, terus udah gitu zat besinya kan kurang, mau nggak mau kan energinya habis gitu kan, gampang lelah, gampang letih, seperti itu salah satu ciri yang tadi diutarakan. Terus kalau dia lelah, mau nggak mau kan kekuatan untuk mendorong kan nggak ada, gitu ya. Kalau kekuatan untuk mendorong nggak ada, mau nggak berarti persalinan secara normal tidak bisa dilakukan. Kenapa demikian? Karena persalinannya menjadi lama. Baik. Gitu kan, kalau persalinan itu menjadi lama, bayi terlalu lama di jalan lahir juga tidak baik, ya kan. Nah akibatnya adalah
tindakan persalinan jadi berbeda, yang harusnya normal menjadi SC atau seksio sesar. Nah, selain itu juga ibu hamil dengan anemia mempunyai atau beresiko untuk terjadi perdarahan pada saat persalinan. Baik. Nah, seperti itu. Kalau perdarahan pada saat persalinan, ini akibatnya kemana? Ke ibu itu sendiri bisa berakibat fatal untuk nyawa ibu. Nah, lalu bagaimana untuk janinnya? Kalau janinnya pada ibu hamil dengan anemia memiliki resiko, ya kan, beresiko untuk lahir rendah berat badannya, BBLR berat badan lahir rendah, atau mungkin malah lahirnya prematur, atau mungkin lahirnya cacat, ya, bisa retardasi mental, keterbelakangan mentalnya, atau juga mati dalam kandungan. Ya, itu tadi yang dibilang IUFD, intrauterine fetal death. Mungkin bisa Bu Wayan nambahkan kalau bagaimana kalau untuk yang pada saat nifas atau setelah bersalin. Baik, Bu Wayan. Ya, kalau pada waktu nifas, pada waktu masa setelah melahirkan ya, kalau waktu hamil ibunya anemia, pada waktu nifas itu ibunya bisa kemungkinan infeksi mudah sekali. Ya, karena tadi dari awal Bu Ririn mengatakan daya tahan tubuhnya kan memang rentan ya. Apalagi anemia, tambah daya tahan tubuhnya rentan, dia mudah terjadi infeksi. Kemudian bisa juga terjadi perdarahan pada waktu nifas. Kalau ada kan pada waktu proses persalinan terjadi perdarahan. Pada waktu nifas pun bisa terjadi perdarahan. Karena apa? Karena anemia kan oksigen kita kurang ya, oksigennya kurang, jadi uterus tidak bisa kontraksi dengan baik, jadi terus sehingga luka yang terjadi di dalam uterus, di dalam kandungan karena tempat ari-ari menempel itu ya, tidak juga bisa tertutup dengan baik, jadinya terjadilah perdarahan pada masa nifas. Kalau perdarahan pada masa nifas ya kembali lagi, ibunya juga ya tidak sehat kan, ibunya tidak sehat. Kalau ibunya tidak sehat, janinnya sudah di luar bayi ya, bayinya juga akan ikut kan, tidak mendapat susu dengan baik karena ibunya sakit. Kemudian masa nifas juga akan tidak nyaman juga dijalani oleh ibu ya, karena dia anemia sejak hamil ya, ya. Mungkin itu ya yang akan bisa terjadi, yang akan saya garis bisa bawahi terjadi di sini seperti yang dibilang Bu Wayan tadi, adanya kontraksi rahim yang tidak sempurna. Istilahnya itu atonia uteri. Jadi kontraksi rahimnya tidak bisa berkontraksi dengan baik. Nah, pada saat berkontraksi ini kan pembuluh darah ini terjadi spasmus, mengencang begini gitu kan. Inilah yang membuat darah nggak keluar. Nah gitu. Tapi kalau misalnya ibu itu mengalami atonia uteri ya, tidak ada kontraksi, mau enggak mau pembuluh darah ini melebar, ya kan? Dan itulah menyebabkan Nah ini ya darah ngalir terus kan gitu. Darah ngalir terus ini yang berbahaya gitu. Oleh karena itu pada ibu nifas harus dilihat kontraksi uterusnya bagaimana. Ibu yang anemia pada saat kehamilan resiko terjadi atonia uteri pada saat dia memasuki masa nifas. Baik. Seperti itu. Kalau kita ingin melihat gambaran di Kota Malang sendiri Bu, untuk kejadian anemia ini seperti apa? Kayaknya kalau di Kota Malang sepertinya tidak begitu ya. Kalau di Kota Malang, gitu. Iya, kalau Indonesia barangkali ya. Kalau Indonesia angka kejadian anemia kita masih cukup tinggi ya. Kalau WHO mengatakan 18% sampai dengan 74% di negara berkembang. Di negara kita 63,5% kejadian anemia pada ibu hamil ya. Jadi angkanya mendekati angka optimal ya. Dan kalau dia dari faktor penyebabnya paling banyak disebabkan karena apa Bu? Kurangnya asupan atau defisiensi besi kalau pada ibu hamil ya. Karena defisiensi besi penyebab yang paling sering anemia yang terjadi pada ibu hamil itu yaitu karena defisiensi besi. Besi jadi kita berikan dengan zat besi. Makanya ada program pemerintah dengan pemberian tablet tambah darah 90 tablet setiap hamil, yaitu karena penyebab sekarang yang terbanyak penyebab anemia pada kehamilan itu karena defisiensi besi. Walaupun juga ada penyebab-penyebab yang lain ya, penyebab yang lain tadi Bu Ririn katakan
bisa karena pekerja berat itu tadi ya, bisa juga karena perdarahan, mungkin dulu pada waktu hamil yang lalu proses melahirkannya terjadi perdarahan, atau sebelum hamil haidnya memang banyak, jadi ibunya sudah anemia sejak sebelum hamil. Baik. Itu bisa ya, bisa Penyakit juga TBC. bisa juga karena penyakit-penyakit kronis, penyakit kronis, penyakit-penyakit TBC, kronis. cacingan. Nah, itu Cacingan. makanya cara mencegahnya salah satunya adalah menjaga kebersihan. Ya, hindari alkohol, ya. Hindari alkohol, hindari rokok kan gitu ya pada ibu hamil. Sebaiknya kan kita jauhi alkohol, kita jauhi rokok karena kedua hal itu sepertinya juga akan mengganggu proses Baik. pertambahan darah ya, proses pembentukan ya, pembentukan. Kalau melihat dari animasi kan ini gejala ya Bu ya, bukan sebuah Bukan penyakit, tapi ada iya. sebuah gejala. Iya. Berarti bisa berulang kan Bu gejala seperti Betul, ini. Bisa betul, terjadi betul. lagi. Mungkin di kehamilan pertama dia tidak mengalami anemia, tapi di kehamilan kedua kemungkinan bisa untuk terjadi anemia. Betul. Pada saat hamil pertama si ibu merasa fine-fine saja. Oleh karena itu gini Mbak Ica, secara psikologis ibu itu harus betul-betul siap hamil, Baik. gitu, harus siap hamil. Jadi kadang-kadang merasa bahwa anak saya masih kecil-kecil kok hamil lagi gitu ya, kan? Itu efeknya besar sekali. Kalau udah secara psikologis, padahal pada ibu hamil tuh jelas ada beberapa hormon yang meningkat, ya kan? Kalau udah seperti itu nanti tambah secara psikologis dia ndak nyaman, pasti akan mengganggu kerja lambungnya. Kita kalau stres kan lambung kita kan tahu-tahu mual gitu kan. Nah, seperti itu, pada akhirnya mual, muntah yang berlebihan. Nah, itu banyak keluar zat besi. Kalau zat besinya sudah keluar, itulah efek samping untuk berikutnya akan mengakibatkan dia terkena anemia. Seperti itu. Oleh karena itu betul-betul siap dalam menghadapi kehamilan. Nggak hanya ibunya saja, bapaknya juga, keluarga juga. Keluarga Juga. Karena si ibu merasa siap gitu kan. Tapi ternyata mungkin si nenek beranggapan bahwa aduh saya lagi yang ngurus cucu ini kan, begitu kan, ada yang seperti itu kan gitu, karena ibunya bekerja dan sebagainya. Atau aduh ini lahir lagi kata si bapak, ini mau hamil lagi, nah gitu. Itu pengaruhnya besar. harus siap Itulah semuanya. pentingnya mungkin saling membantu Ya, dengan keluarga itu saling tadi baik. support, adanya kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Kalau memang mau hamil harus betul-betul direncanakan. Karena ibu hamil dalam rumah tangga memang benar-benar diperlakukan sebagai ratu selama Baik, kehamilan selama ya. kehamilan, baik. Semuanya ya harus memang nyaman semuanya, sebaiknya begitu ya. Baik Tidak Bu ada Rini dan Bu kekerasan. Wayan. Iya. Mungkin terakhir ingin disampaikan ke pemirsa di rumah terkait topik kita pada malam hari ini. Ya, Bu mungkin Rini. itu tadi ya, dikatakan bahwa ternyata anemia ini akan berakibat buruk ke depannya apabila tidak dicegah mulai sekarang. Bagaimana cara mencegahnya? Tentulah konsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi ya. Seperti dari sayur-sayuran ya, sayur-sayuran berwarna hijau seperti bayam, kangkung gitu kan, brokoli, dan cara memasaknya yang tidak usah terlalu matang gitu ya. Lalu juga mengkonsumsi vitamin C, juga mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang ya, seperti itu. Jadi selain itu juga pola hidup yang sehat supaya enggak cacingan. Nah, itu tadi. Ya, itu kan jaga kesehatan juga kan, seperti penyakit TBC itu juga bisa berakibat buruk atau bisa mengakibatkan pada saat kehamilan ibu mengalami anemia. Baik Bu Rini, Bu Wayan ingin menambahkan? Iya, selama kehamilan ya harapan saya supaya ibu-ibu di rumah jangan sampai anemia. Jadi sebelum hamil benar-benar disiapkan, semuanya harus siap supaya sehat semuanya ya. Jadi selama hamil sehat ibu, sehat anak, dan sehat keluarga tentunya ya. Supaya semuanya tercipta suasana yang indah barangkali ya. Suasana yang indah sehingga melahirkan pun tetap dalam suasana yang indah sehingga anak itu diterima dengan baik. Saya kira kalau diterima dengan baik itu kan salah satu indikator bahwa asupan nutrisi juga mestinya baik kan gitu ya. Baik. Ya mestinya ya. Itu barangkali Mbak Ica. Baik, Ya. menarik sekali. Terima kasih Bu Rini dan Bu Wayan atas waktunya hadir di Stetoskop dan memberikan banyak sekali informasi kepada kita pemirsa mengenai gejala anemia,
pada masa kehamilan, kemudian cara mencegahnya dan mengatasinya ketika Anda mengalami anemia pada masa kehamilan. Selama 1 jam, saya Rizky beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan Stetoskop. Terus saksikan Stetoskop pemirsa setiap hari Rabu mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8 malam. Dan salam sehat selalu untuk keluarga Anda dan sampai jumpa.